Saya kira saya mulai dengan menyampaikan problematika abadi yang kita alami di Jakarta. First of all ya, saya kira materi saya akan saya beri judul Transforming Business Beyond Normal. Ini adalah sebuah pengalaman transformasi yang dilakukan di MRT Jakarta pasca terjadinya pandemi COVID-19. Nah, saya akan mulai dengan menyampaikan problematika abadi yang terjadi di Jakarta, dan kita semua tahu sebagian besar daripada kita berdomisili di Jakarta, dan kemacetan ya itu adalah problematika yang hampir tidak bisa kita selesaikan dalam jangka waktu yang panjang, dan ini berasosiasi dengan polusi, kekerasan, ya, disparity ya. Ada lagu yang mengatakan siapa suruh datang Jakarta ya. Jakarta ini seolah-olah sebagai momok yang atau kota yang harus dihindari gitu ya. Dan berbagai indikator sebelum MRT itu ada ya, Jakarta itu adalah kota terparah dalam kemacetan ya, yang keempat ya berdasarkan TomTom Traffic Index ya. Kerugian Jakarta itu ya akibat traffic congestion itu sekitar 100 triliun rupiah. Jadi kita kehilangan 100 triliun rupiah per year ya, dan emisi, dan rata-rata orang menggunakan ya commute di Jakarta itu ya pada saat itu adalah 4 jam per hari ya. MRT Jakarta tiba ya atau mulai beroperasi kurang lebih 3 tahun yang lalu ya, dan kehadiran MRT Jakarta itu mempromote sebuah lifestyle baru ya, bagaimana bertransportasi. Jakarta boleh dikatakan naik kelas dengan kehadiran satu sistem transportasi modern yang sebenarnya sejak Indonesia merdeka ya belum ada satu sistem transportasi modern yang dikembangkan di kota-kota besar di Indonesia. So this is the first intervention by the government of Indonesia untuk menghadirkan sebuah sistem transportasi modern, dan harapannya ini akan juga bisa ditiru oleh kota-kota lain ya. Kita terlambat 40 tahun dibanding Hong Kong, 30 tahun dibanding Delhi, dan 20 tahun mungkin dibanding Singapura. Nah, apa yang terjadi ketika MRT itu hadir kurang lebih 3 tahun yang lalu, kemudian ada kultur baru dalam bertransportasi. Bagaimana masyarakat benar-benar antri ya, sistem on time performance karena ketepatan kereta 100%, masyarakat mulai menghargai transportasi publik ya, kebersihan di stasiun dijaga, respect terhadap teman-teman disabilitas ya, dan alhamdulillah dengan integrasi ya dengan berbagai sistem transportasi yang lain, apa yang boleh terjadi adalah pelan-pelan Jakarta ini keluar dari kota dengan predikat termacet di dunia. Nah, dengan traffic index yang sama dari tahun 2017 urutan keempat ya, kemudian pelan-pelan di 2018, 2019, 2020 Jakarta itu sudah ada di urutan ke-31, dan di 2021 baru saja pengumumannya dilakukan kita sudah ada di urutan ke-46. Jadi ini menggambarkan bahwa sistem transportasi di Jakarta dari hari ke hari semakin baik, dan ini berkat bagaimana proses pembangunan sistem transportasi publik yang dari hari ke hari semakin baik di Jakarta. Nah, itu 3 tahun yang lalu ya. Kemudian di 2 tahun yang lalu, dalam 2 tahun terakhir ini kita berhadapan dengan sebuah krisis besar. Ini adalah pandemi COVID. Nah, turbulensi yang terjadi di awal 2020 itu kita baru beroperasi 1 tahun ya, membuat ridership atau jumlah penumpang MRT Jakarta itu anjlok. Ya. Bisa dibayangkan ini adalah foto-foto yang boleh kita sampaikan bagaimana moral operasi ya, yang ketika itu sebuah transportasi yang menjadi idaman warga Jakarta. Bahkan orang Indonesia kalau datang ke Jakarta itu berdharma wisata ke MRT Jakarta tiba-tiba kosong melompong ya, karena memang orang di-encourage untuk tidak naik transportasi publik. Bahkan environment-nya adalah working from home. Nah, ini kemudian kalau kita lihat sampai hari ini, first wave, second wave, even third wave ya, jumlah penumpang juga belum naik. Dan inilah yang kemudian membuat kita memaksa MRT harus berubah. Untuk survive, untuk bisa bertahan dan bisa recover, kita harus berubah.
Dan inilah yang kemudian melahirkan konsep transformasi yang harus dilakukan oleh MRT Jakarta. Tidak bisa lagi kita menggunakan pendekatan-pendekatan normal untuk bertahan dalam situasi pandemi yang kita nggak tahu kapan akan selesainya. Sehingga 3 bulan setelah pandemi melanda di bulan Juni 2020, kita meluncurkan sebuah inisiatif, ya, transformasi bisnis beyond normal. Ya. Kalau normalnya apa? Normalnya adalah MRT as a transport operator. Beyond normal, MRT Jakarta bukan hanya sebagai transport operator, tetapi juga sebagai operator yang masuk ke bisnis-bisnis lain. Ya. Dan ini yang kita kenal dengan business lifestyle atau lifestyle business. Nah, ada 3 beyond yang kami perkenalkan dalam transformasi MRT Jakarta yang kita sebut business beyond normal. Yang pertama adalah beyond ridership. We are not just counting people atau penumpang, tapi we are counting the lifestyle. Ya, kita kembangkan MRT itu untuk juga melihat bagaimana branding, bagaimana cara hidup orang bertransportasi, dan bagaimana new environment dari sebuah sistem transportasi itu dikembangkan. Nah, ini yang kita sebut dengan beyond ridership, sehingga tema besarnya itu adalah MRT menjadi network provider. Provider dalam konteks yang sangat luas, bukan hanya provider transportasi saja, tetapi provider dari gaya hidup baru. Yang kedua adalah dalam situasi orang tidak melakukan mobilitas fisikal, ya, kita harus mulai pelan-pelan pindah dari sebuah operator atau sebuah company yang fokusnya pada physical platform, kemudian menjadi urban platformer. Karena sebenarnya dengan berada pada backbone perkotaan, ya, kita bergerak pada jalur yang menurut hitungan ekonomis itu sangat produktif, ya. Kita bisa masuk pada digital business. Sehingga we declare ourselves untuk berubah dari yang tadinya pendekatannya banyak sekali bicara soal menggunakan platform kereta, physical platform, menjadi urban platformer atau transportasi digital perkotaan. Kita masuk ke dalam industri bisnis digital. Nah, yang ketiga adalah kita tidak melihat lagi MRT itu sebagai transport network, beyond transport network, tetapi coba melihat bahwa dengan pandemi city akan berubah, kota akan berubah, city regenerator. Apalagi Jakarta tidak lagi akan menjadi ibu kota. Ada konsep baru yang harus dikembangkan, ya, untuk melihat Jakarta ke depan, sehingga we declare ourselves sebagai city regenerator. Transportasi menyiapkan sebuah sistem baru, tetapi di dalam konsep bertransportasi maka kota itu harus di-regenerate kembali. Jadi ada sebuah konsep dalam sebuah rencana jangka panjang perusahaan 2020-2030 to become a games changer, a city games changer. Jadi ada 3 komponen tadi, being a network provider, yang kedua menjadi urban platformer, dan yang ketiga menjadi city regenerator. Nah, kalau 3 komponen ini digabungkan, kira-kira di 2030 ini adalah setiap city, ya, setiap kota yang ingin melihat berkembang menjadi kota modern, maka dia harus menggunakan pendekatan transportasi publik terintegrasi seperti yang dikenalkan oleh MRT Jakarta. Nah, inputnya harus datang dari, tentu kita harus membentuk human resources, ya, kita harus bangun trust di dalam, ya, intellectual assets, inovasi dikembangkan, kemampuan finansial harus sustainable, kemudian strategic positioning dan infrastructure yang harus kita kembangkan, sehingga spiritnya adalah kompetitif, sustainable, dan self-reliant, tentu dengan pendekatan sustainable development goals. Jadi ini adalah target-target kita. 3 poros utama itu adalah network provider, kemudian urban platformer, dan city regenerator. Nah, bagaimana kita membangun ini? Jadi ketika 2020 kita coba terpuruk, kita lihat Jakarta itu practically, ya, dan Indonesia bahkan dunia practically mati, kemudian kita coba membangun trust. Jadi kita memperkenalkan sebuah konsep yang namanya bangkit. Ya, ini kita mencoba membangun moral, baik secara internal maupun eksternal. Ini yang pertama kami lakukan, ya. Jadi memastikan bahwa karyawan dan keluarganya diproteksi, tapi memastikan bahwa layanan operasi MRT Jakarta dalam situasi krisis apapun itu harus tetap world class operator. We are a world class operator yang bisa bersaing dengan berbagai world operator yang ada di dunia. Sehingga bangkit diperkenalkan. Bangkit itu adalah singkatan dari bersih, aman, nyaman, go green, kolaborasi, inovasi, dan dilaksanakan dengan tata laksana yang baik. Singkatan, tetapi kemudian ini menjadi moto dari setiap orang, setiap insan, setiap pekerja dari MRT Jakarta untuk bangkit, ya, revive, dan kemudian bertumbuh. Bagaimana keluar dari krisis? Kita kenal dengan istilah bangkit bersama.
We are doing a collaboration in managing pandemic, melibatkan berbagai partners ya, melibatkan berbagai mitra kita bersinergi untuk membangun Jakarta. Nah, saya kembali kepada konsep transformasi yang kita lakukan, kita kenal dengan 3 axis atau 3 poros dari transformasi. 3 axis of transformation itu kembali kalau kita lihat konsep besar dari MRT Jakarta dalam proses transformasi, yang pertama adalah poros pertama adalah network provider. Apa yang sekarang dilakukan oleh MRT Jakarta? Bangun network ya. Bangun ekspansi, sekarang kita sedang ekspansi ke utara, kita ekspansi timur barat, sehingga di tahun 2030 kita berharap 230 km jaringan itu mulai terbangun. Itu existing business yang kita pertahankan. Di dalam existing business ini adalah asset monetization, bagaimana pilar-pilar itu mulai dimonetisasi ya. Jadi kemampuan bisnis kita kembangkan. Yang kedua, pergerakan barunya ini menjadi urban platformer ya. Gimana digital beranda perkotaan ini dikembangkan. Jadi menjadi platform management ya, platform bisnis ya, ini juga kita kembangkan. Dan yang terakhir city regenerator, transit oriented development, bagaimana membangun kota-kota atau suburban township yang basisnya itu adalah transportasi publik. Backbone-nya itu adalah transportasi publik. Kalau kemarin Jakarta itu dibangun dengan pendekatan jalan raya di mana mobil pribadi merupakan backbone-nya, sekarang tidak bisa. Untuk menjadi kota modern, Jakarta harus dibangun dengan backbone transportasi publik, dan karenanya transit oriented development itu harus dikembangkan. Kemudian public transport itu harus diintegrasikan. Nah, ini adalah visi besar yang sedang kita kembangkan hari ini dan berjalan dengan cukup baik. Nah, apa-apa yang kita lakukan secara konkret di dalam mendorong ketiga pilar ini? Yang pertama adalah coba kita lihat dalam mengembangkan network, misalnya yang kita kembangkan ke utara sekarang ini, kita menggunakan yang namanya digital construction. Building information modeling ya, ini salah satu contoh yang kita bangun di daerah Monas ya. Konstruksinya sedang berjalan, tapi hari ini kita sudah tahu bentuk networknya, stasiunnya akan seperti ini, sehingga dari awal walaupun nanti dia baru terbangun, baru beroperasi 3-4 tahun ke depan, tapi sekarang kita sudah bisa mengajak mitra-mitra bisnis kita untuk berkolaborasi ya, karena kita menggunakan building information modeling ini. Kemudian yang kedua, kita mendorong apa yang namanya integrated public transportation ya. Jadi bagaimana kita menggalang seluruh transportasi publik ya. Ini misalnya kita bekerja sama dengan Kereta Api Indonesia, kita bekerja sama dengan Transjakarta, kita bekerja sama dengan LRT Jakarta ya, untuk membangun ya, mengembangkan sebuah model integrasi ya. Peta di sebelah kanan ini adalah peta yang baru bisa kelihatan setelah integrasi terjadi. Biasanya peta seperti ini kita lihat di London ya, kita lihat di Singapura ya. Tapi sekarang kita udah bisa lihat peta ini di Jakarta. Kenapa? Karena semua actors coming together to integrate themselves. Jadi pelayanannya terintegrasi. Nah, integrasi di sini tidak hanya bicara integrasi infrastructure, kita bicara integrasi layanan, bahkan hari ini yang kita kembangkan adalah proses integrasi ticketing, dan ini akan segera terwujud. Kemudian kita bicara dalam konsep network provider ini adalah financial sustainability. Jadi tidak hanya bersandar pada pendapatan tiket ya, yang tradisionally biasanya transport operator itu rely on tiket. Tapi pendapatan terbesar dari MRT Jakarta itu datang dari pendapatan non-tiket, dan alhamdulillah dalam masa krisis kemarin ini kecenderungannya terus naik ya. Misalnya kita beri nama stasiun, kita berkolaborasi dengan mitra-mitra kita ya, dan dari situ kemudian banyak sekali inovatif bisnis dan banyak partners yang bisa terlibat sebenarnya meskipun mereka bukan ada di dalam bisnis transportasi. Kemudian yang kedua, urban platformer ya. Setelah network urban platformer, kita promoting digital mobility, dan ini sebenarnya terobosan yang luar biasa yang hari ini sedang dikerjakan. Bagaimana orang bertransportasi di Jakarta itu hanya menggunakan satu aplikasi atau satu tiketing. Kalau hari ini kita bertransportasi menggunakan banyak kartu ya, banyak mobile applications ya. Di tahun ini kita mulai memperkenalkan satu konsep bertransportasi dengan satu mobile applications yang disebut dengan nama Jaklingko. Nah, ini account-based ticketing, di mana setiap orang akan punya identity number, sehingga dia bertransportasi, dia akan dicatat dalam pergerakannya. Ini yang kita atur ya, dan ini menggunakan pendekatan digital. Kemudian MRTJ Accelerator Program ini melibatkan berbagai startups ya, di dalam proses pengembangannya. Kemudian yang konsep berikutnya adalah City Regenerator. Nah, City Regenerator ini adalah konsep baru ya sebenarnya di Indonesia, tetapi bukan konsep yang baru di negara-negara seperti UK, Amerika, karena mereka mengembangkan, kalau lihat backbone-nya adalah seperti misalnya kalau kita lihat di Tokyo, di London ya,
bangunan-bangunan atau kota itu adanya di sekitar stasiun. Nah, ini yang kita kembangkan. Kalau kemarin stasiun itu menjadi daerah belakang, sekarang stasiun itu harus menjadi daerah depan. Ini yang hari ini kita tata, misalnya kita mulai melihat Duku Atas. Duku Atas ini adalah tempat titik temu dari 6 transportasi publik. Nanti ketika LRT Jabodebek selesai, ya, kemudian transportasi bandara selesai, gitu ya, maka di sini akan terjadi pergerakan orang yang sangat ramai. Nah, kota ini harus ditata. Nah, tatanya bagaimana ya? Kita harus melibatkan seluruh properti developer yang ada di kawasan itu, kita perbaiki kawasannya, dan kemudian inilah peran yang dimainkan oleh MRT sebagai integrator dari proses kolaborasi yang terjadi di kawasan kota. Hari ini kita bergerak dari Duku Atas, Lebak Bulus, kemudian di Istora Senayan, kemudian Blok ASEAN, Bundaran HI, dan segera kita akan masuk ke kota sampai ke kawasan Ancol. Jadi ini adalah pembangunan kota ke depan. Ya, kalau kita lihat di sini ada peta dari utara ke selatan, dari Lebak Bulus ke Ancol Barat, ya, misalnya itu kurang lebih panjangnya sekitar 28 km, kemudian timur barat kurang lebih 31 km, itu akan ada, ya, pergerakannya akan ada decentralized township. Jadi Jakarta mulai mengembangkan diri, berkembang dari tadinya very centralized city, kemudian menjadi kota-kota yang decentralized, di mana aktivitas kegiatan itu dapat terjadi di titik-titik transit oriented development tadi. Nah, kemudian bagaimana kita mengembangkan diri, kita juga expanding through penciptaan beberapa perusahaan patungan dan anak usaha, ya, misalnya untuk bekerja sama dengan rail-based operator, ya, kita membentuk sebuah perusahaan patungan dengan PT Kereta Api Indonesia. Kemudian untuk mengembangkan transit oriented development, ini kita bekerja sama juga dengan Transjakarta, ya. Ini membentuk strategi MRT menjadi strategi holding, dan kemudian yang terakhir, ya, untuk satu sistem pembayaran, ya, satu sistem pembayaran dan satu sistem tarif yang terintegrasi, kita bekerja sama dengan semua transport operator, ya, dan account based ticketing ini juga akan nanti bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya di tahun ini. Ya, Pak William, waktunya sudah habis. Mohon maaf, 1 menit lagi. Baik, satu slide terakhir, ya. Ini kira-kira satu slide terakhir kita melihat dengan semua pendekatan ini, maka di tahun 2030 pasca tidak menjadi ibu kota lagi, maka Jakarta akan menjadi a new global metropolis dengan tentu public transport, MRT menjadi backbone dari proses ini. Apa yang akan kelihatan bagaimana dengan pendekatan tadi, ada eco-friendly city, walaupun dia high density, tetapi connectivity itu dilakukan dengan public transport, social equity, smart city, infrastructure reliance, dan economic regeneration.